Bulan mulai. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat, salam dan bahagia buat kita semua. Kami di sini adalah calon guru penggerak angkatan 10 akan mempraktekkan tentang coaching, yaitu pada alur tirta pada demonstrasi kontekstual di modul 23. Nah, perkenalkan, saya Dewi Sartika, saya bertugas di SDN 3 Ustaz Pino, dan rekan Saya Ahmad Maro, bertugas di SMP Negeri 2 Menukung. Saya Deki Surbian, bertugas di SDN 03 Lahulu, Kecamatan Menukung. Mari saksikan tentang praktik coaching kami bertiga di alur model Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar untuk Pak Ahmad sama Ibu Dewi hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan coaching sesuai dengan penerapan di modul 2.3. Namun sebelum ini saya perkenalkan dulu diri saya. Di sini akan bertugas atau melaksanakan tugas sebagai pengamat atau observer, dan Ibu Dewi di sini bertugas sebagai coach. Iya Pak. Dan Pak Ahmad juga sebagai coach. Nah, Ya Pak. di sini pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati seperti yang tercantum di dalam rubrik penilaian, Pak. Ya. Nah, di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Nah, apakah selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Nanti tahapan tirta ini meliputi apa saja kira-kira, Ibu Dewi selaku coach? Ya, dari alur tirta itu yang pertama ada kita merumuskan tujuan umum, yang kedua identifikasi, yang ketiga ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, Pak. Oke, betul sekali Bu Dewi. Nah, mudah-mudahan semua pada percakapan coaching ini, tahapan tirtanya ini akan tampak dalam proses coaching nanti. Terus kemudian saya juga akan mengamati kompetisi coach yang dimiliki oleh Bu Dewi, serta indikator ketercapaian Ibu nanti, tujuan perkembangannya yang diinginkan nanti. Ya, nanti dari 3 kompetisi itu ya Pak, yang saya kembangkan saya sebagai coach akan memberikan mendengar secara aktif, kehadiran saya secara penuh juga, mendengarkan dengan rasa. Kemudian saya berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya kepada coach saya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sebelumnya kita melaksanakan coachingnya, dalam proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah kompetisi coaching, apa yang kiranya ingin dikembangkan Bu Dewi? Yang pertama saya harus bisa mendengar secara aktif ya Pak. Ya. Nah, yang kedua yang saya kembangkan ini paling susah ya, yaitu ketika kita sebagai coach harus bisa mengajukan pertanyaan itu bobot sehingga ide yang dari coach itu lebih baik juga sesuai pertanyaan. Lagi. Ulangi Pak, yang saya akan kembangkan adalah saya berusaha ini nanti yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengar secara aktif. Sehingga dari kompetensi mendengar secara aktif ini saya nanti bisa mengajukan beberapa pertanyaan nih yang sangat sesuai nih dan kebutuhan dari permasalahan si coach itu Pak. Iya, terima kasih Bu. Jadi dari ketiga kompetensi yang coach akan kembangkan nanti ya Bu, yaitu kehadiran penuh, Ya. mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetisi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu kepada coach nanti? Yang saya observasi pada itu Ya. coachingnya ya. 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 Ketika saya mengajukan pertanyaan itu Pak, kompetensi yang ketiga. Oke. Apa? Yang disebutkan. Saya. Jadi kira-kira indikator ketercapaian kompetisi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot yang mana Ibu inginkan? Oke, harapan saya itu adalah dalam pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot
ini tentu bisa mengarahkan psikologi saya itu untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Dan saya bisa memunculkan ide-ide baru nih dari itu kan Pak kuncinya gitu Pak. Oke. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide baru dari lancar Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Egi ya, sesuai harapan kita bersama ya. Jadi sukses nih waktu Ya. bersama coachingnya ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memulai ya Pak. Siap. Pak Deki udah siap menjadi observer lagi? Ya. Iya, siap. siap. Baik, Pak Ahmad sudah Iya. siap nih Pak Ahmad. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga tuh. Saya lihat Pak Ahmad hari ini nampak sehat benar ya Pak ya. Semangat Bu, udah melakukan perjalanan Bu jauh, jadi tetap sehat, semangat. Mantap. Iya. Baik, Pak. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa Bu. Iya, oke. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai ya Pak. Siap Bu. Oke. Dari program kita hari ini nih, Iya Bu. apa sih tujuan Bapak yang Bapak harapkan nih setelah kita melakukan diskusi ini? Tujuan saya ini karena dalam kondisi tahun ajaran baru Bu ya. Jadi permasalahan yang saya hadapi itu tujuannya adalah bagaimana sih memastikan bahwa setiap siswa di kelas saya itu akan mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka Bu. Jadi Ya. karena jumlah banyak itu saya menginginkan semua siswa bisa mencapai potensi yang maksimal mereka Bu. Jadi Ya. sesuai dengan potensi mereka, bagaimana pembelajaran untuk mereka. Ya, itu tujuannya sangat baik sekali ya Pak, bahwa Bapak Ya. ingin mengembangkan potensi yang ada pada murid-murid Bapak. Iya betul. Oke. Baik ya Pak, Ya. tadi tujuannya sangat baik sekali ya. Itu artinya Bapak ingin mengembangkan nih potensi-potensi yang ada pada murid-murid Bapak. Betul, Itu Bu. tujuannya yang sangat baik Iya, sekali ya. ya Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ya Pak. Saya ingin tahu nih, apa nih yang menjadi tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Oh ya, yang saya katakan tadi Bu, karena ini tahun ajaran baru tidak sesuai dengan yang kemarin. Kalau kemarin siswa saya tuh agak sedikit, tapi yang masuk pertama nih, yang masuk kedua ini banyak Bu. Jadi tantangan saya adalah jumlah siswa yang banyak dengan tingkat kemampuan mereka Bu, yang beragam mestinya. Kalau siswa banyak, tingkat keberagaman mereka itu banyak. Selain itu juga kesulitan saya Bu dalam membuat materi dan metode pengajaran yang bisa mengakomodasi ya semua kebutuhan siswa saya. Itu kendalanya seperti itu. Oke, itu kendala yang Bapak hadapi ya? Iya, betul, Bu. Cukup Iya. banyak ya Pak ya? Iya. Bukan cukup, tapi sangat banyak sekali Iya. ya Bapak Betul. merasa itu adalah tantangannya yang Iya. Bapak hadapi. Iya. Namun di sini semoga Bapak bisa mengatasi semua tantangan itu ya Pak. Iya, iya. Baik, mari kita fokus Pak pada di sini katanya jumlah siswanya yang sangat banyak, Iya. kemudian pembuat materinya harus disesuaikan dengan metode pengajarannya. Selanjutnya apa nih langkah-langkah yang sudah Bapak susun, langkah konkretnya yang bisa untuk mengatasi tantangan yang Bapak hadapi? Oh iya, iya, iya. Betul. Untuk langkah yang akan saya mulai Bu, ya. Jadi saya akan melakukan pra-assessment. Jadi sebelum saya melakukan pengajaran, saya akan mengelompokkan siswa-siswanya ya, sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa saya Bu, selain itu juga Bu, saya akan mencoba menggunakan pengelompokan fleksibel, maksudnya sesuai dengan kemampuan dasar mereka. Jadi pra-assessment untuk apa itu bahasanya ya? Untuk mengelompokkan sesuai dengan materinya nanti. Iya. Ya, dia menengah, kabupaten dan sebagainya. Dan saya juga ingin mencari atau membuat materi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu yang akan saya lakukan. Oke, sangat baik sekali ya Pak. Ya. Pra-assessment itu dengan yang kita kenal sekarang ya, assessment diagnostik Iya, ya, ya, untuk assessment. memetakan kebutuhan murid tadi ya, Iya. ya, bagaimana minatnya, bagaimana bakatnya itu. Hmm. Oke, itu langkah yang sangat bagus sekali nih. Bagaimana nih Pak
kita memulai dengan 3 langkah utama yang sudah Bapak sebutkan tadi, pra-assessment, mengimplementasikan pengelompokan secara fleksibel, lalu Bapak bisa mengembangkan materi yang sesuai nih. Apa pendapat Bapak dari ketiga langkah ini yang mau diterapkan nanti? Oh ya Bu, dari pembicaraan Ibu tadi saya tangkap apa namanya tadi, langkah-langkahnya saya sangat setuju Bu. Jadi saya akan melakukan langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, karena langkahnya sepertinya sesuai dengan realita atau kondisi yang ada di kelas saya saat ini. Oke, baik Bapak sekalian. Begini Pak, saya ingin tahu ini ya. Mungkin ini tidak terkait dengan konteks kita yang agak di luar, tapi sesuai nih Pak. Yang Bapak lakukan nanti kan 3 langkah itu. Bagaimana Bapak melakukannya di pra-assessment? Di ajaran baru, pada minggu keberapa nih Bapak melakukan asesmen itu Pak? Rencananya minggu pertama Bu. Jadi sebelum mulai pembelajaran utama kita akan melakukan observasi pra-assessment. Baik. Apa tuh yang Bapak persiapkan tuh untuk memberikan? Nggak apa ya Pak? Tidak apa. Oke. Apa nih yang Bapak udah siapkan nih untuk memberikan asesmen diagnostik nih sama anak-anak? Oh iya Bu, betul Bu. Jadi langkah-langkahnya Bu, jadi sebelumnya ya saya akan melakukan untuk pra-assessment, saya akan melakukan sendiri. Melakukan secara mandiri dulu. Nah, kemudian setelah itu saya akan dalam pra-assessment ini mungkin waktunya saya perkirakan 1 minggu. Kemudian untuk menyelesaikan pra-assessment ini. Kemudian untuk pengelompokan fleksibel Bu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat mestinya Bu, karena mungkin kalau melalui pengelompokan saya tidak bisa sendiri. Saya akan melibatkan rekan sejawat dan minta masukan dengan kawan-kawan serta berkolaborasi mestinya Bu dengan rekan semua yang ada di sekolah saya. Oke, baik Pak. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan 3 langkah ya? Iya, betul Bu. Lalu saya ingin tahu nih, dari langkah-langkah ketiganya asesmen yang saya ingin tahu nih, bagaimana persiapan Bapak untuk melakukan asesmen diagnostik itu atau pra-assessment itu Pak? Oh, yang mesti saya lakukan adalah mempersiapkan observer ya. Berarti memakai apa itu angket apa namanya? Iya, benar. Pakai angket ya Bu ya. Iya. Nah, saya pakai angket itu untuk mengetahui bagaimana seberapa minat bakat siswa Bu. Baik Pak, ya benar sekali ya Bapak, berarti itu artinya Bapak sudah sangat siap sekali ya Pak. Oke, baik Pak, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Saya ingin tahu ini dari tadi kan aksi itu ya. 3 langkah yang Bapak akan lakukan itu adalah aksi Bapak. Lalu bertanggung jawab seperti apa nih untuk langkah-langkah itu? Siapa nih yang ikut serta di dalam saya ingin tahu nih Pak, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Apa ya kita? Enggak. Oke. Baik Pak, tadi beberapa aksi yang saya ingin tahu, saya sudah tahu, persiapan Bapak juga sudah. Saya ingin tahu di sini siapa sih yang akan bertanggung jawab ini dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu tidak apa-apa ya, kau ini jawab siap. tahu Pak. Oke baik Pak, itu secara aksi atau aksi tindakan Bapak nanti yang akan dilakukan nantinya ya. Saya ingin tahu ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah aksi yang Bapak sudah lakukan itu. Ya, untuk aksi yang akan bertanggung jawab dalam kegiatan ini, kalau masalah pra-assessment Bu, ini saya akan bertanggung jawab
secara mandiri Bu. Tapi untuk melakukan hal itu mungkin tidak semudah yang saya bayangkan. Kalau bisa saya akan menyelesaikan pra-asesmen ini dalam waktu minggu-minggu ini Bu. Oke, baik Pak. Bagaimana nih Pak? Apakah Pak akan lakukan sendiri secara itu atau sumber daya apa yang Bapak perlukan untuk penerapan itu? Untuk penerapan ini kalau yang asesmen saya lakukan sendiri, kalau yang pengelompokan siswa Bu, mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mestinya dengan guru-guru yang ada di sekolah kami. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi saya akan minta bantuan mereka dalam pengelompokan itu. Baik ya, berarti rencana yang sudah Bapak susun sedemikian rupa itu sudah sangat matang sekali ya Pak. Semoga sukses dalam Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya selaku coach akan senantiasa siap untuk membantu dan memberikan beberapa sumber daya atau materi nih yang Bapak nanti misal merasa lebih kurang. Iya Bu. Saya juga akan siap memberikan umpan balik sepanjang proses yang kita lakukan ini. Lalu saya ingin tahu nih, bagaimana jika kita jadwalkan pertemuan lagi nih Pak? Sepertinya tidak cukup ya untuk pertemuan hari Iya ini. ya, karena mungkin waktunya Ibu ya, Ibu juga sibuk Bu ya. Iya, Jadi, begitu loh Pak. jadi minta maaf saya kepada Ibu sudah mengganggu waktu Ibu, tapi saya kira ide yang Ibu ajukan sangat bagus ya. Saya dengan melakukan percakapan coach dengan Ibu, saya kira saya lebih siap ya memulai pembelajaran berdiferensiasi mulai sekarang Bu. Ya, terima kasih Ibu atas bantuan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bukan hanya sampai di sini, saya tetap memohon dan minta bantuan kepada Ibu ketika saya mengalami kendala dalam pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Oke, baik Pak, sama-sama. Artinya kita di sini kan saling memberikan kesempatan. Jadi kita harus memiliki waktu yang cukup juga. Saya senang juga Pak bisa membantu Bapak. Ya, jangan ragu saja kalau ingin meminta saran atau ingin dibantu apa nih gitu kan, hubungi saya saja. Selamat mencoba, sukses untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Siap Bu, ya. Sampai jumpa ya di pertemuan kita berikutnya, seandainya kita masih bisa untuk membuat jadwal pertemuan berikutnya. Oke, Terima kasih Bu. Pak. Ya, terima Oke, kasih. selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi dan Pak Ahmad selaku kos dan kosi. Jadi luar biasa untuk percakapan hari ini. Saya memberikan apresiasi yang sangat dalam untuk ke Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Deki. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi Pak dan Bu Dewi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Mulai dari tujuan sudah terlihat, bagaimana tujuan dari percakapan itu tadi, maunya gimana. Terus selanjutnya dengan menanyakan harapan dari percakapan ini, kemudian diidentifikasinya juga sudah menurut saya sudah tercapai apa yang menjadi yang ingin diidentifikasi dari permasalahan yang Bapak Ma'ruf alami di sekolah Kemaruf. Nah, terus selanjutnya untuk rencana aksinya saya sangat salut Pak dengan ide-ide yang sudah dipaparkan oleh Pak Koci sama Pak Ibu Kos tadi, bagaimana idenya ke depan dalam penerapan metode-metode selanjutnya. Iya Pak. Nah, terus selanjutnya juga untuk tanggung jawabnya saya juga ingin terlihat mengungkapkan dari target dari rencana aksi tersebut. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dewi selaku kos. Itu bagaimana perasaan Bu Dewi selama melakukan coaching bersama Pak Ma'ruf tentang apa tadi metode pembelajaran yang akan Pak Ahmad diterapkan nanti. Baik, perasaan saya senang sekali ya Pak, karena dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya bisa tanggulangi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi.
dia ingin menerapkan pembelajaran berdifferensiasi nih di kelas, dia akan memetakan apa kemampuan murid ya, dari minat bakatnya, lalu dia harus menyiapkan materinya gitu. Kemudian pada saat melakukan coaching tadi, untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan bagaimana? Apakah sudah terlaksana atau belum? Kira-kiranya dari Ibu selaku coach menilai metode yang akan itu keterlaksanaannya kira-kira berapa lah kira-kira? Dari tadi ketika presentasinya yang menurut saya sudah sesuai dengan alat cerita ya Pak ya. Saya sebagai coach saya juga menjawab beberapa pertanyaan. Tadi kan saya ingin kembangkan pertanyaan berbobot nih. Beliau juga bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian bisa mengatakan solusinya gitu ya tentang pembelajaran berdifferensiasi. Gitu ya Pak. Oke, baiklah Ibu Dewi selaku coach hari ini. Tadi di awal percakapan Bu Dewi secara spesifik juga ingin mengembangkan atau mengajukan pertanyaan bobot, dan itu sudah bisa Ibu Dewi lakukan dalam percakapan untuk coaching hari ini. Ya. Nah, kemudian kondisi apa lagi yang kira-kira nanti bakalan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Dewi lakukan sama Pak Ahmad? Oke, tadi kan tentang harapan kita ya, ketercapaian. Mungkin akan dilaksanakan, mungkin itu akan tercapai sih dilihat dari langkah-langkahnya. Lalu yang akan saya kembangkan itu tetap pada kemampuan bertanya tadi Pak, menggali ide-ide baru dari coaching. Ya, termasuk mendengar aktif ya Bu? Ya benar, Nah, mendengar di secara dalam aktif itu sangat susah sekali. Ya. proses coaching. Lalu rasa, saya merasa di sini ya Pak, ini bagaimana kalau menurut observer? Saya merasa di sini saya masih kurangnya ketika saya mendengar dengan rasa. Itu saya masih merasa kurang di situ Pak. Namun kalau yang duanya saya sudah merasa itu sudah saya lakukan semuanya. Namun masih tetap kurang mendengar dengan rasa itu. Itu kalau untuk mendengar dengan rasa itu tergantung kembali kepada diri kita, bagaimana kita merespon atau mendengar secara aktif apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan dari coaching tersebut. Semoga dengan kita mendengar, kita tahu rasa apa yang kira-kira ada pada coaching tersebut. Nah itu. Oke, baik Pak, saya menjadi lebih paham itu. Berarti artinya ya yang sudah saya lakukan pun sudah ya Pak, Ya, sudah saya lakukan ya. Oke. Terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti saya sebagai coach bisa menerapkan ini, percakapan coaching ini. Semua alutsista saya bisa kuasai dan bisa berjalan sesuai dengan judul. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin untuk hari ini kegiatan coaching kita antara Pak Ma'ruf sama Ibu Dewi Sekukot cukup sampai sini dulu ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Baik Pak, terima kasih Pak Terima Deki. kasih. Ya, terima kasih atas masukannya Pak. Terima kasih juga Bu Dewi Ya sama-sama atas Pak. bimbingannya pada